Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Fajar Ahmadi, channel yang membahas tentang berbagai aktivitas pertambangan, baik itu pekerjaannya maupun vlog pribadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Fajar Ahmadi. Gak kerasa ini waktu cuti sudah habis dan waktunya mencari uang kembali ke tanah rantau di Kalimantan. Kebetulan ini saya sedang berada di pesawat yang hendak take off menuju Jakarta dari Bandara Lampung. Karena nggak sempet ngambil video karena kesiangan juga. Pesawat jam 8, bangun jam setengah 7. Jadi ini suasananya masih di area runway sekitaran Bandara Raden Intan II Tanjung Karang, Lampung. Saya kebetulan diberikan cuti kemarin kurang lebih dari tanggal 29 April sampai tanggal 19 Mei, dan pada tanggal 19 Mei ini saya pulang menuju lokasi pekerjaan. Ya, ini pesawat lagi take off dari Bandara Raden Intan II Tanjung Karang, Lampung menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Saya menggunakan pesawat Batik Air. Kebetulan dapat tempat duduk di jendela, jadi dapat view. Dan ini adalah gambaran, belum kelihatan nih gambarannya. Nah, ini dia gambaran kota Bandar Lampung kalau terlihat dari atas seperti ini. Masih dikelilingi dengan pegunungan yang lumayan tinggi, dan terlihat juga ada tol Trans Sumatera terlihat dari udara. Perjalanan dari Bandara Raden Intan II Tanjung Karang, Lampung menuju Bandara Soekarno-Hatta itu menempuh waktu kurang lebih sekitar 35 menit, nggak nyampe 1 jam. Jadi rasanya itu baru naik take off atau sudah mau landing aja gitu kan, nggak berasa. Ya, ini masih di area kawasan Lampung, di atas kota Lampung. Kalau dari atas terlihat seperti ini.
Pulau Sumatera, khususnya area Lampung, dan sudah mau mendekati area kota Tangerang hampir lah. Sudah mau masuk ke arah pesisirnya. Guncangannya lumayan agak keras, cuman nggak terlalu membahayakan karena kopilot menginfokan kita gitu kan. Dalam keadaan baik-baik saja. Cerah, cuman dia mungkin kenceng kali anginnya itu ya. Nah ini kita posisi sudah memasuki area kota Tangerang dan siap landing di Soekarno-Hatta International Airport Tangerang. Kabut, entah ini kabut entah asap atau polusi udara, cuman memang selama saya naik pesawat memang kondisi cuaca di area bandara Soekarno-Hatta itu kebanyakan seperti ini. Mungkin karena kabut kali ya, atau mungkin asap polusi udara karena sudah kebanyakan pabrik, terus polusi dari asap kendaraan, jadi udaranya sudah terlihat dari atas itu seolah-olah kayak kabut. Tapi kalau menurut saya ini memang bukan kabut, tapi kayak polusi udara sepertinya. Nah ini sudah mau mendekati runway di Soekarno-Hatta. Jadi transit di Jakarta, kita take off lagi sekitar jam 11 lebih 10 menit Jakarta Palangka menggunakan pesawat Lion Air. Ini sudah mulai memasuki runway di Jakarta. Welcome to Soekarno-Hatta International Airport of Tangerang, Banten. Oke, kita kan kalau misalnya pramugari menginfokan. Oke, ini sudah landing di Jakarta. Pokoknya nyampe Jakarta itu sekitar jam 8 lebih 40 sampai 45 menit seingat aku. Terus ambil bagasi, pindah terminal. Kalau Batik itu kalau di Jakarta terminalnya ada di terminal 2E, sedangkan kalau Lion itu adanya di terminal 2D, gak jauhan. Jadi kalau kita misalnya naik Batik, kita harus keluar dulu, habis itu kita naik ke terminal keberangkatan. Dari terminal kedatangan, kalau terminal kedatangan itu kan di lantai 1, kalau terminal keberangkatan di lantai 2. Soalnya di bandara Soekarno-Hatta ini banyak banget terminalnya, apalagi kalau misalnya di terminal 1 sudah dioperasikan, itu jaraknya agak lumayan jauh kalau kita kurang paham gitu di mana rute tujuan kita dan maskapainya itu di terminal mana. Kalau terminal ini adanya kayaknya 2C, ada nggak ya? 2C, 2D, 2E, 3. Terminal 3 itu khusus Garuda sama penerbangan internasional. Ini memasuki hanggar pesawat di terminal 2E.
terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenakan lampu pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada depannya. Kami ingatkan Anda berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Belum kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan, setelah pintu pesawat dibuka dan sarana gabrata atau tangga telah tersedia, maka kami akan mengatur alur penurunan tamu yang hendak turun dari pesawat. Kami akan mempersilakan tamu kelas bisnis untuk turun terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tamu kelas ekonomi pada 5 baris kursi pertama, kemudian diikuti dengan tamu kelas ekonomi pada 5 baris kursi berikutnya, dan seterusnya. Atas nama Batikar, Capsa, Nabi Manyu, dan seluruh pesawat yang bertugas, mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Batikar yang akan datang. Mohon perhatian kepada seluruh tamu transit yang akan melanjutkan penerbangan. Anda diminta untuk turun ke ruang tunggu serta membawa seluruh barang-barang kabin Anda. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno-Hatta di International Airport of Tangerang, Banten. Please mention that this is outside in schedule. The aircraft is come to public stop. For safety, please be careful when in the luggage bin. Please also take care of the such that you have your luggage with you. Terima kasih Kapten Abimanyu and the crew. Let us thank you for flying with us. We look forward to show you on Tangerang. Please to transit. Oke, selamat datang di Jakarta. Jadi kita lagi transit di Jakarta. Flight selanjutnya itu terbang nanti di jam 11. Tujuannya Palangkaraya, menggunakan pesawat dari Lampung Jakarta menggunakan Batik Air. Oke, kita lagi nunggu jemputan bus yang menuju ruang tunggu. Pengambilan bagasi ini para penumpang yang dari Lampung Jakarta. Kita jam 11 nanti flight lagi ke Jakarta Palangka menggunakan masih Lion Group. Kita naik Lion Air, ini maskapai. Oke, sampai ketemu di ruang tunggu. Kita naik busnya dulu. Ini jemputan kita. Oke, kita sudah di dalam area bandara. Ini mau menuju ke pengambilan bagasi. Biasanya nanti di sini kita ketemu pemeriksaan EHC yang harus dibuat. Ada di Peduli Lindungi itu pembuatan EHC. Jadi nanti harus teman-teman siapkan juga berkasnya. Kalau teman-teman sudah booster, tidak perlu tes antigen. Tapi kalau masih vaksin kedua, itu wajib harus tes antigen kalau mau keberangkatan. Pengambilan bagasi dulu kita. Soalnya tadi ada satu bagasi yang masukin dan mau pengambilan. Oke, kita ke pengambilan bagasi. Cuman kalau dia transit dia naik ke atas itu. Kebetulan maskapaiku yang ke Palangka nggak ngeling, dia naik Lion. Jadi kita mau pengambilan bagasi dulu. Oh, sekarang sudah nggak ada lagi pemeriksaan EHC ternyata. Sudah clear semua. Covid juga udah jarang sekali ya. Kita mau ambil bagasi dulu. Sapa monitor. Kita ambil bagasi dulu. Pesawat udara Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6711. Mana nih di gate berapa? 6711. Kita cek dulu. Itu bukan. Sepertinya di gate 10 punya kita.
Perhatian, Ini pesawat udara Batik Air dengan nomor penerbangan bukan ID juga. 369 dari Di gate berapakah kita bagasinya ini? Terima kasih. 67 Jogja, Surabaya, bukan juga. Bandar Lampung. Oh, sepertinya di gate 11 nih punya kita nih. Ya, Pesawat udara sepertinya di gate 11. dengan nomor penerbangan JE 373 Ah, betul sekali. dari Batam. Jauh sekali ternyata ngambil bagasinya di gate 11, Your guys. attention please, announcing the arrival of Lion Airlines on flight number JE Masih nunggu bagasi. 373 Kita ambil troli dulu aja. Thank you. Jadi bawaan aku itu satu koper sama satu tas ini, terus tinggal nunggu bagasi. Pesawat udara Lion Airlines dengan nomor penerbangan JT 373 dari Batam telah mendarat. Terima kasih. Bagasinya belum datang, lumayan jauh. Announcing the arrival of Lion Ya, cukup rame juga sih. on flight number Sudah dari Hamin berapa ini? Hamin 16 dari Thank you. Lebaran. Sepertinya itu bagasi kita, kalau tidak salah. Apakah ini bagasi kita? Kardus warna coklat. Ya, sepertinya iya. Ya, benar sekali. Inilah kardus oleh-olehnya. Kita pindahin dulu ya. Ini dia. Oke. Kita keluar sekarang. Menuju ke terminal 2D. Kalau di Batik itu di 2E. Kita naik ke lantai 2 ke terminal 2D Lion tujuan Jakarta Palangka. Oke, kita keluar dulu ya. Oke, sekarang kita sudah di tempat check-in buat ngebagasiin satu koper sama satu kardus ini. Ini udah sesuai gate-nya, Kalimantan. Dan jangan lupa Lalimantan, oke? Rame, lumayan rame, sana juga rame tempat check-innya. Kita naik maskapai Lion Air, lumayan rame. Itu ada juga tempat check-in buat ngeprint tiket tanpa bagasi. Cuman karena aku mau bagasiin, jadi nggak pakai ini, nggak pakai di situ. 2 bagasi. Dua barang. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, kita sudah boarding. Ini mau berangkat ke tujuan Palangka, pesawat yang ke Palangka. Kita menuju ke pesawat ya. Jakarta Palangka. Bismillah, selamat sampai tujuan. Oke, dari naik bus kita langsung naik Garbarata. Ya. Ke dalam pesawat. Oke, kita sudah di dalam pesawat. Kita dapat seatnya 19A. Tujuan Jakarta Palangka. Estimasinya nyampe sana jam 1-an. Kalau nggak ada delay cuacanya bagus di perjalanan.
boarding. Penumpang yang terhormat, selamat datang di pesawat. Alhamdulillah sudah persiapan pushback atau siap untuk terbang. Kalau bahasa penerbangan itu take off kayak mantan pilot aja ya. Ini sudah keluar dari hanggar pesawat, mau menuju ke runway atau tempat landasan. Dari Jakarta Palangka kita terbang itu sekitar 1 jam 50 menit di ketinggian sekitar 38.000 kaki di atas permukaan laut. Terus penumpangnya penuh sih, kalau dilihat nggak ada seat atau tempat duduk yang kosong, pada full semua. Alhamdulillah Indonesia mulai bangkit kembali dari wabah corona yang begitu panjang, kurang hampir sekitar 3 tahunan ya kalau nggak salah. Corona sudah melanda negara-negara dunia. Nyampe Terminal 1 aja tutup. Jadi di Soekarno-Hatta ini yang beroperasi cuman Terminal 2 dan Terminal 3. Entah Terminal 1 apa kabarnya, itu kayaknya sih belum dibuka. Terus MRT-nya juga, kereta bandaranya itu juga belum beroperasi. Jadi kalau kita dari Terminal 3 ke Terminal 2 itu masih menggunakan shuttle bus atau bus yang khusus difasilitasi oleh bandara yang warna kuning. Itu gratis kita kalau misalnya pindah terminal dari Terminal 3 ke Terminal 2, itu kan lumayan jauh. Jadi menggunakan shuttle bus itu. Kita sudah mau memasuki area runway yang siap lepas landas menuju tujuan Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Kurang lebih 1 jam 50 menit kita di atas laut. Yang jarak antara Pulau Jawa ke Kalimantan itu memang lumayan jauh. Jadi sepanjangan kita melihat itu di atas, kalau misalnya cuacanya cerah dan tidak berawan, itu kelihatan banget lautnya di bawah. Masih kebanyakan sih nggak kelihatan karena berawan, apalagi lagi cuaca yang sangat ekstrim sekarang, yang panasnya luar biasa. Jadi jangan lupa teman-teman tetap menjaga kesehatannya. Meskipun wabah corona sudah mulai redup, tapi kita jangan sampai lengah, tetap menjaga kesehatan, menjaga pola makan dan sering olahraga. Jangan lupa mengkonsumsi suplemen penunjang buat kesehatan. Apalagi yang suka bepergian ataupun yang aktivitas kerjanya memang menuntut untuk di keramaian, itu benar harus dijaga kesehatannya. Dan kesehatan itu sangat penting banget. Itu aset kita yang sangat-sangat paling berharga. Nah, kalau udah sakit, duit berapapun pasti habis buat ngobatin sakitnya. Ben banget, bijak betul kalau ngomong. Ini sudah di runway Bandara Soekarno-Hatta, siap untuk take off menggunakan pesawat Lion Air dengan seri Boeing 737 seri 900 IR. Sepertinya sini pesawat yang masih lumayan baru, soalnya aku lihat dalam kabinnya itu masih bagus semua. Terus dari penampakan visual luar pesawatnya itu catnya masih bagus semua.
inilah mulai kelihatan penampakan dari kota Tangerang atau kota Jakarta yang sedikit berkabut. Entah ini kabut atau asap. Ya kalaupun memang asap, semoga tetap sehat-sehat saja warganya meskipun diselimuti asap. Inilah kota Jakarta, apalagi kalau view-nya malam itu bagus banget kalau di Tangerang itu. Full kayak ngelihat apa ya, berlian itu yang berkilau-kilau semua kalau malam itu. Perjalanan dari Soekarno-Hatta menuju Bandara Jilikriwut berawan. Dia nggak ada hujan sih kalau selama penerbangannya yang kurasain. Jadi cuman getaran, kayaknya sih faktor angin aja dan awan, gumpalan awan yang sedikit membuat pesawatnya bergoyang-goyang. Tapi tidak terlalu keras yang dibandingin yang dari Lampung ke Jakarta. 1 jam 50 menit di atas laut full sampai kita bertemu dengan daratan Pulau Kalimantan. Nah, ini sudah mulai memasuki kawasan area Pulau Kalimantan.
harus 1 baca malam bagaran di Bandar Udara nanti di Cilikriwut Palangka. di Palangkaraya. Baru besok siangnya saya melanjutkan perjalanan menuju lokasi tempat saya Kami mohon bekerja Anda untuk tetap di duduk dan daerah mengenakan sabuk pengaman sampai kotanya pesawat Kota ini Muara berhenti Tewe, dengan cuman saya bukan sempurna kerja di dan kotanya lampu karena tanda kenakan pertambangan sabuk itu pengaman kebanyakan bukan di dipadamkan. kotanya karena Kami minta Anda pastinya untuk dia tuh berhati-hati saat di membuka pelosok tempat bagasi dan kabin jauh dari agar pusat tidak ada keramaian. barang yang terjatuh. Mungkin ada Sebelum beberapa yang meninggalkan lokasi pesawat, tambang pastikan kembali yang dekat seluruh barang keramaian, bawaan tapi Anda tidak ada kebanyakan yang itu tertinggal. di Kami pelosok. ucapkan Nanti saya selamat dari berpisah Palangka dan menuju terima kasih lokasi atas penerbangan tempat Anda saya bersama bekerja Lion atau Air. area pertambangan itu sekitar 6 sampai 7 jam. Just landed at Insya Cilikriwut. Allah semoga besok selamat sampai tujuan juga. Lama dan ini sudah mau memasuki area parkiran pesawat. Nah itu nampak bandara barunya Palangkaraya. Teman yang nonton mungkin sebagian sudah pernah kesini atau tinggal di Palangka. Saya juga baru pertama kali ini flight dari Jakarta Palangka. Biasanya kalau pulang atau berangkat cuti ke lokasi kerja itu saya selalu ngambil penerbangan atau request penerbangan yang dari perusahaan itu tujuan Banjarmasin. Karena jauh sekali Banjarmasin ke lokasi kerja, jadi saya ngambil yang terdekat di sini saja, Pak. Oke, selamat datang di Palangkaraya. Jam 1:15 landing di Palangkaraya. Kita ngambil bagasi dulu. Dan inilah bandaranya, tempat pengambilan bagasi. Jadi ini sekarang aku sudah ada di jemputan dari fasilitas perusahaan. Jadi perusahaan menyediakan fasilitas jemputan yaitu dari bandara ke penginapan. Ini khusus penjemputan teman-teman yang mau onsite atau mau ke lokasi kerja yang dari bandara ke penginapan. Jadi naiknya mobil ini, mobil Hiace. Ini isi sekitar ada 6 penumpang. Jadi kita dijemput ini. Biasanya dia standby di parkiran, terus kita juga dikasih nomornya. Jadi kita ketika sampai di baik itu Bandara Palangka maupun Bandara Banjarmasin, kita nggak perlu repot-repot lagi buat nyari taksi ataupun nyari Grab ataupun yang lain, karena sudah ada fasilitas yang disediakan oleh perusahaan yang siap menjemput kita. Jadi sudah standby, jadi dia sudah tahu jam-jam kedatangan pesawat. Jadi nanti dia kalau nggak kitanya yang ngubungin, biasanya dia kalau dia sudah tahu ada pesawat landing pasti dia langsung ngabarin titik lokasi dia parkir. Jadi kita langsung mendekat dan diantarkan oleh bapak drivernya yang baik hati ini menuju penginapan. Seperti itu. Ini kita menuju keluar dari area Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Sekitar ada 2 orang aja sih, aku sama satu temen. Cuman dia nggak satu tempat lokasi sama aku, soalnya kan perusahaan aku banyak banget lokasinya, projectnya, jadi dia beda-beda tempat. Cuman kalau masalah penjemputan ataupun penginapan tetap sama bareng kita fasilitasnya. Nah inilah suasana keadaan di dalam kabin jemputan kita. Kosong plong. Jadi enak banget, sudah ada diberikan fasilitas, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi kadang nyari taksi yang lumayan ngeluarin budgetnya, karena sudah diberikan fasilitas oleh perusahaan antar jemputnya dari bandara ke hotel. Nanti kita minum semalam di Palangka, besok siangnya kita juga dapat fasilitas lagi dari
tempat penginapan sampai lokasi kerja kita itu sudah difasilitasi semua oleh perusahaan, jadi kita tinggal berangkat aja. Seperti itu. Alhamdulillah. Halo, hari ini sudah sampai di Palangkaraya. Ini sudah nyampe di penginapan ya, sekelas hotel lah, tapi dari perusahaan. Sudah sampai di penginapan, jadi rencana nginep di Palangka ini sekitar 1 harian. Habis itu nanti sore rencananya swab, karena syarat masuk ke lokasi tambang itu harus swab atau PCR meskipun sudah vaksin 2 ataupun booster, karena itu wajib banget, apalagi kita sudah cuti kan, kontak erat dengan orang-orang sekitar, terus kita pergi di keramaian, karena itu wajib banget kita harus PCR atau swab. Oke, inilah lokasi tempat nginepnya. Di sini kayak hotel, dan ini kamar mandinya. Tuh, kelihatan ya kamar mandinya. Ini dari luar tempat penginapan yang punya perusahaan. Sana ada kamar-kamar lagi, sebelah sana juga banyak. Kita cek di luar. Ini barang bawaan. Ini kamar-kamarnya. Nomor 13. Masih kosong, belum ada buat VCR, kayaknya VCR di sini, cuman belum ada orang-orangnya. Dia masih sepi. Kita mau bikin kopi, ada kopi nggak ya? Kopinya habis ternyata guys. Biasanya di atas sini guys, tidak ada guys, gulanya juga habis. Habis semua. Habis semua. Belum diisi sepertinya. Ini nasi buat makan. Ini nasinya buat makan guys. Nasi tinggal ambil. Ini ruangan buat dia. Ini, penginapan perusahaan. Kamar kita. Nomor 13. Enggak bisa dikunci kan? Bisa dikunci ternyata. Oke, kita istirahat dulu ya. See you. Oke, dan inilah waktunya swab, pengambilan sampel. Swab atau PCR itu wajib dilakukan ketika kita mau memasuki area lokasi kerja yang steril. Apalagi kita habis cuti atau berlibur, kontak erat dengan area sekitar tempat kita cuti dan bertemu banyak orang, dan kita juga bepergian ke tempat keramaian karena mengantisipasi penyebaran virus corona yang walaupun sudah mulai agak meredam, tapi demi mengantisipasi itu dan wajib ketika kita memasuki suatu lokasi pekerjaan, apalagi area pertambangan itu, meskipun sudah vaksin sampai vaksin booster,
itu wajib banget harus PCR, dan PCR ini nanti keluarnya besok pagi. Jadi ketika kita nginep semalam di Palangka, hasil PCR-nya dia nanti negatif, kita langsung berangkat ke lokasi kerja. Namun kalau positif kita harus dikarantina itu minimal sekitar 14 harian sampai kita hasilnya itu negatif, seperti itu. Dan inilah proses pengambilan sampelnya yang baru datang cuti, yang mau ke lokasi kerja atau memasuki area pertambangan, wajib banget untuk dilakukan pengambilan sampel PCR atau swab untuk mencegah penyebaran virus corona di area lokasi mes yang benar-benar steril. Seperti itu. Kebetulan tadi barengan saya ada sekitar 15 orangan yang ngambil sampelnya. Dan yang bareng menuju set itu besok ada sekitar 7 orangan. Nah, ini termasuk ini Pak Naim. Beliau ini dari Malang, kemarin cuti ya. Pengambilan sampelnya oleh dokter dan didampingi satu perawat medis. Dicolok-colok terus pokoknya. Semoga hasilnya kebanyakan teman-teman nyolok yang di rumah kayaknya deh ini. PCR dan swab hari ini negatif semua, biar besok langsung kita ke set dan langsung cari duit lagi. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya biar channelku semakin berkembang, biar aku semakin semangat buat video-video vlogku, baik itu di lokasi kerja maupun vlog pribadiku. Kalau ada saran ataupun kritik, langsung aja tinggalkan di komentar di tiap videonya. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Leonardo, pengusaha batubara asal Kalteng. Jangan lupa subscribe channel YouTube teman saya, Surya Fajar Ahmadi. Siapa aja yang nggak punya kerja datang nih ke sini nih, lahan masih luas nih, lahan luas nih. Apalagi yang dibuka ini tinggal dibangun kayak gitu loh. Itu sudah siap. Payung ada buah payung panas. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih banyak.